haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kita semua. Haleluya, haleluya. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, maka ibadah 2 minggu ini akan dilakukan secara online. Dan ini adalah ibadah pertama kita secara online. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi saya percaya meskipun kita bertemu dalam online, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak terbatas waktu dan ruang. Percayalah, kuasa Tuhan tetap menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Dan sebagai tambahan informasi Bapak Ibu Saudara, ibadah online ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Diharapkan Bapak, Ibu, Saudara memposisikan diri sama seperti pada saat beribadah di gereja. Adapun Bapak, Ibu, Saudara mengambil posisi duduk yang sopan, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, tidak sambil makan, dan upayakan tetap fokus dalam ibadah secara online ini. Mari kita sambut hadirat Tuhan dengan sikap terbaik dan dengan hati yang terbuka. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan satukan hati. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Tidak ada rancangan-Mu yang buruk dalam hidup kami Tuhan. Kami terlalu percaya rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah, semua karena kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah melalui pujian kami mau beri yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Engkau tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Tetap pegang tangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Di sepanjang hidup kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus,
katakan ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ucapkan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Lebih sungguh, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku satu kali lagi katakan terima kasih, oh Yesusku, Yesusku, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Hanya anugerah, hanya anugerah buat hidupku sekarang. Hanya anugerah buat naikkan ucapan syukur kita. Kau Allah yang hebat, Allah yang berdaulat. Semua kata anugerah dan rahmat-Mu kami akan Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tidak terbatas oleh apapun. Mari naikkan penyembahan kita, ucapan syukur kita. Kita ada sampai hari ini, kesehatan, nafas kehidupan, semua Tuhan beri dengan cuma-cuma untuk kita. Kita sembah Yesus, ya Allahku, sumber keselamatan, sumber kekuatan. Ya Rabba Shikanu, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba Shikanu, ya Rabba.
Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, ucapkanlah syukur kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Mari kita siapkan persembahan dan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau satukan hati, kita berdoa. Terus mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami memberi, kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah sepekan GBT Kristus Pengasih Surabaya. Ibadah doa malam Selasa diliburkan, ibadah kaum wanita Jumat diliburkan, ibadah kaum muda Sabtu diganti dengan fellowship online. Sampai bertemu kembali di ibadah online Minggu 5 April 2020 pukul 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Tuhan jagai kami, Tuhan sertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lingkupiku Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, sayap-Mu naungi dengan kuasa.
mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami duduk tenang di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang berkemurahan untuk terlaksananya acara ibadah bersama ini. Dan terima kasih buat tim PW bersama jajarannya, Servis Sunday, dan jemaat GBT Kristus Pengasih, Kerto Menanggal dan Kutisari Indah, yang dengan setia mengikuti ibadah online ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi sumber pedoman dan kekuatan hidup kita. Firman Tuhan pada ibadah online ini, Yesaya pasal 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini ada berita sorgawi yang diwahyukan kepada Nabi besar Yesaya dalam perjanjian lama, yang maknanya masih terus berguna untuk kita. Yang pertama di sini, pentingnya keselamatan. Coba renungkan, siapa mau ditukari atau diberi mobil, rumah, duit sekian ratus juta, tapi penyakit yang mengerikan, yang mematikan, misalnya corona, Anda suruh menggantikan, pasti banyak orang tidak mau. Mengapa? Karena keselamatan itu sangat penting. Nah, di sini konteksnya, pertama itu keselamatan secara jasmani. Artinya diluputkan dari kematian badania, yaitu berpisahnya jiwa dari tubuh, lalu rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi yang kedua, kitab suci menunjukkan ada keselamatan secara kekal. Keselamatan yang abadi, yaitu roh kita akan tinggal diam bersama-sama Tuhan dalam kerajaan sorga. Manusia lebih menyukai, manusia lebih mementingkan hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara. Ini akar penyebab sehingga orang takut pada kematian secara jasmania, tetapi tidak takut pada kematian yang kekal, yang jauh lebih mengerikan. Matius pasal 10 ayat 28 mengatakan, janganlah kamu takut akan orang yang membunuh tubuh, artinya kematian jasmani, jemaat. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh baik jiwa, baik tubuh kita sampai di neraka. Jadi jelas ada dua jenis keselamatan. Diselamatkan dari kematian jasmani, diselamatkan dari kematian kekal yang disebut neraka yang mengerikan itu. Sekarang ini saatnya umat manusia, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk menyadari betapa pentingnya nilai kekekalan hidup yang kekal itu. Jalannya untuk dapat keselamatan, Alkitab mengatakan
jalannya adalah melalui Yesus Kristus. Di sini dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15, bertobat adalah salah satu unsur penting dalam keselamatan. Bertobat dari apa? Alkitab memberi kita pengertian bertobat dari ketidakpercayaan, tidak mau menerima penebus juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sikap tidak mau percaya, tidak mau menerima sang juru selamat ini berarti tidak bertobat. Bertobat dari apa? Dari kesombongan. Maksudnya bersandar pada pengertian sendiri. Kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 4. Ada seorang raja, karena kesombongannya, raja ini bernama Nebukadnezar. Lalu dia dihukum, terkutuk, mengalami masa-masa yang mengerikan, jadi seperti binatang 7 tahun lamanya. Tapi begitu dia bertobat dari kesombongannya, Tuhan memulihkan. Ada kisah dalam perjanjian baru, Injil Lukas pasal 5, ketika para nelayan di Galilea itu merasa tidak ada penghasilan, tidak ada tangkapan ikan untuk membiayai hidup keluarga, istri anak mereka. Mereka merasa lelah dan frustasi. Tiba-tiba Yesus di tepi Danau Galilea mengajak mereka untuk duduk mendengar firman, untuk mendayung perahu melayani Tuhan, bahkan untuk pergi ke tengah danau yang dalam, lalu diajak menangkap ikan. Tetapi Petrus, seorang yang berwatak keras dan sering menggunakan keahlian, kepandian, pengalamannya sendiri melulu, pengertiannya sendiri melulu, dia tidak bisa terima. Tetapi singkat cerita, dikatakan Petrus akhirnya mau menurut perintah Tuhan Yesus. Buang jalamu sebelah kanan. Akhirnya mereka dapat tangkapan 2 perahu ikan penuh. Jadi bertobat dari kesombongan, bertobat dari bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara-saudaraku, ini penting. Selain itu bertobat dari kejahatan-kejahatan, kenajisan-kenajisan. Ini yang disebut bertobat dari amoral, perbuatan amoral. Yang pada dasarnya didasari karena cinta atau tamak akan uang. Tamak akan uang, cinta akan uang, memperbudak manusia. Menjadikan manusia itu terjerat banyak kejahatan dan dosa. Bertobat dari berhala-berhala. Yeremia pasal 30 ayat 22 mengatakan, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Bertobat dari hal-hal seperti ini akan membawa keselamatan dari Tuhan. Apa arti bertobat sih? Arti bertobat mengakui, aku yang salah Tuhan. Engkau yang benar Tuhan. Ceritakan dosamu, dia pasti mengampuni. Bertobat punya arti rela untuk meninggalkan jalan-jalan hidup yang jahat, yang sesat, yang egois. Bertobat mempunyai arti mengubah pola pengertian, pola pemikiran kita sendiri. Lalu percaya kepada firman Allah dan diimani seperti Petrus tadi. Bertobat punya arti kembali pada rencana Allah atas kehidupan manusia ketika dia menciptakan manusia. Khususnya sebagai jemaat orang-orang percaya. Kristus punya rencana yang agung, besar, mulia untuk jemaatnya.
kelak masuk dalam kemuliaan yang tiada taranya. Jadi kita kembali pada rencana Allah. Itu arti pertobatan. Cara kita bertobat. Biarkan firman Tuhan dan Roh Kudus menegur kita, menyadarkan kita, tidak mengeraskan hati, tidak keras hati, tapi mau berserah dan menurut apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya, untuk bisa bertobat, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuka hati, yang membuat manusia bodoh akan kebenaran, keras hati, cinta akan uang, cinta akan dosa. Hanya Dia yang bisa mengubah hati manusia. Jadi di poin pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar di mana saja Anda berada, pada ibadah online ini, bukan kebetulan Nabi besar Yesaya berkata, dengan bertobat engkau diselamatkan. Mari kita merenung, sejauh mana, sedalam apa, sesungguh apa pertobatan kita. Masih ada kesempatan. Ingat, semua peristiwa yang terjadi saat ini memanggil manusia masuk dalam pertobatan. Haleluya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan tadi dalam Yesaya, kita akan melihat pokok pikiran kedua untuk direnungkan, yaitu pentingnya berdiam diri. Berdiam diri itu penting. Manusia terlalu sibuk di akhir zaman ini. Abad yang modern, penuh berbagai tantangan, tekanan, saingan. Salah satu membuat manusia tambah sibuk. Tambah sibuk, tidak sempat berdiam diri. Itu sebab kalau kita merenungkan, salah satu faedah munculnya malapetaka virus corona mengajak manusia untuk berdiam diri. Mengajak manusia sadar supaya sabat, berhenti dari segala persaingan, mencari prestasi, kekayaan dunia melulu. Berdiam diri di sini punya arti, yaitu menyediakan waktu dan hati untuk mencari Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Itu arti berdiam diri. Sekali lagi, paksakan, sediakan waktu, jangan tunggu ada waktu. Jangan didorong-dorong melulu. Jangan diingatkan, dinasihatkan terus-menerus. Tapi mari kita menyadari situasi dunia makin gelap, makin tak menentu, makin menakutkan. Tapi kalau kita berdiam diri, beroleh keselamatan, beroleh kekuatan, beroleh ketenangan, beroleh kemenangan. Itu sebab arti berdiam diri sini. Mari kita camkan dan lakukan. Menyediakan hati dan waktumu untuk mencari Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Tahukah Anda, Tuhan selalu mencari kita. Kita yang tidak mencari Tuhan. Yesaya berkata, berdoalah, temuilah Tuhan selagi Dia dapat ditemui. Nabi Amos berkata, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Hidup dari kematianmu. Hidup ekonomimu di tengah situasi yang sulit. Tuhan sumber kehidupan. Arti yang selanjutnya berdiam diri. Maksudnya hidup yang mengandalkan Tuhan dengan iman. Di masa-masa yang sulit. Teknologi tidak berdaya.
Di masa-masa seperti ini, bukan teknologi tidak perlu, tidak bisa menjamin, harta tidak bisa menjamin, pendidikan tidak bisa menjamin. Satu-satunya kitab suci mengajari, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, perjalanan kita bukan dengan penglihatan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi dengan iman. Itu sebab kita perlu mengkuatkan iman, melatih iman kita, memurnikan iman kita, berdoa minta Tuhan tambahi imanku. Artinya berdiam diri, belajar peka, pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus itu di hari-hari yang terakhir ini. Suratan Timotius berkata, Roh berkata, pada hari-hari terakhir banyak penyesatan. Loh, Roh berkata, berarti kita harus peka akan pimpinan, akan petunjuk, akan gerakan Roh Kudus di akhir zaman ini. Coba saudara baca di rumah Wahyu 2-3. Saudara akan ketemu 7 jemaat di Asia Kecil. Dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Jelas, sebagai orang Kristen kita perlu melatih diri, memohon belas kasih Tuhan, mencari Tuhan, supaya kita dapat peka akan pimpinan Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia dapat melewati lembah air mata. Bahkan lembah air mata menjadi lembah mata air yang menyegarkan. Itu hebatnya Roh Kudus. Itu sebab waktu Kristus naik ke surga, dia tidak memberi emas, dia tidak memberi beras, dia tidak meninggalkan uang dinar, uang dolar, uang rupiah atau apapun. Tapi dikatakan, aku akan berikan kepadamu penolong, yaitu Roh penghibur. Di masa-masa seperti ini, kita perlu Roh Kudus menghibur. Roh Kudus sumber kekuatan. Roh Kudus yang memimpin melewati liku-liku kehidupan yang banyak tidak menentu. Banyak misterinya ini. Haleluya. Tuhan menyayangi kita. Tuhan ingin supaya kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Itu sudah dilakukan sejak gereja awal sampai sekarang. Bahkan hari-hari terakhir, Roh Kudus akan memimpin gerejanya, jemaatnya di masa yang sukar. Sekali lagi jemaat, tanpa Roh Kudus kita seperti kapal yang tanpa layar. Tanpa Roh Kudus kita seperti carang yang lepas dari pokoknya. Tuhan Roh Kudus menanti saudara untuk peka akan suaranya, peka tuntunannya, peka kehendaknya. Dia penolong surgawi yang tak pernah kalah, yang tak pernah tidur, yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita semua. Haleluya. Akhirnya poin yang ketiga, yang terakhir. Dari ayat Yesaya 30 ayat 15 itu kita lihat pentingnya reaksi kita yang hidup di zaman akhir. Karena Yesaya pasal 30 ini kalau saudara baca ayat-ayat itu menjelaskan tentang celaka atas bangsa-bangsa di dunia. Misalnya bangsa Asyur mengalami celaka hukuman dari Allah. Bangsa Mesir, bangsa Israel di Yerusalem. Sedikit saya mau bertanya, virus corona ini malapetaka dari Tuhan? Atau dari setan? Atau dari manusia? Alkitab tidak memerinci kemungkinan virus corona yang melanda dunia, yang membuat ketakutan, kematian beribu-ribu orang. Sampai kapan? Kita tidak tahu.
Mari kita doakan terus pemerintahan kita. Kita doakan terus negara-negara supaya mereka sadar bahwa inilah celaka yang bisa diartikan murka yang maha kuasa. Karena manusia bertambah dosanya seperti Sodom Gomora. Atau dari iblis seperti kitab Ayub. Ketika melihat orang-orang beriman beribadah dicobai dengan puru yang berbisa. Artinya bakteri, kuman, virus dan segalanya. Sehingga Ayub begitu tersiksanya. Tapi Tuhan bilang kepada terhadap anak-anak Tuhan, iblis, kamu tidak boleh ganggu nyawanya. Itu sebab Kristus berkhotbah, sehelai rambutmu tidak jatuh ke tanah tanpa seizin Bapamu. Kalau anak Tuhan diizinkan mengalami kematian, hamba Tuhan diizinkan mengalami kematian, itu berarti Tuhan mengangkat lebih awal. Supaya tidak masuk dalam zaman antikris. Oh haleluya. Jadi kita melihat bangsa-bangsa itu dihukum bisa virus corona ini karena murka Allah. Atau pekerjaan iblis. Atau ulah manusia. Disinyalir. Diduga. Ada kelompok-kelompok orang yang sengaja membuat hal-hal seperti ini. Dulu kala ada cerita ada bom biologi. Bom kuman yang bisa disebar, yang jauh lebih murah daripada bom nuklir. Orang-orang yang gak punya hati beri kemanusiaan. Orang-orang yang kejam. Orang-orang yang pikirannya sangat egois. Bahkan ditunggangi iblis tanpa menyadari. Sehingga mereka membuat keadaan seperti itu. Agar kelompoknya sendiri. Golongannya sendiri. Dirinya sendiri. Orang-orang yang hebat-hebat itu supaya tetap hidup. Yang lain mati saja. Tetapi kita tidak tahu. Dari ketiga ini sesungguhnya malapetaka entah itu dari virus corona, bencana alam. Tiga kemungkinan ini bisa. Murka Allah, pekerjaan iblis, dan ulah manusia itu sendiri. Misalnya banjir, pohon-pohon karena ditebangi. Misalkan ini ulah manusia menyebabkan banyak mutasi, virus-virus makin hebat. Tetapi percayalah, selama Tuhan bertakhta di takhtanya, Dia mengendalikan sejarah umat manusia ini. Dan di dalam Kristus ada perlindungan. Mazmur 91, yang maha kuasa menjadi tempat perlindunganku yang aman. Puji nama Tuhan. Jemaat GBT Kristus Pengasih, Kerto Menanggal dan Kutisari Indah. Mari kita merenungkan 3 poin ini. Yesaya 30 ayat 15. Pentingnya keselamatan. Sudah saya jelaskan tadi. Pentingnya sejauh mana. Selamat yang kayak apa. Dari kematian jasmani sampai kematian yang kekal. Bagaimana caranya selamat. Sudah dijelaskan. Semoga Anda tidak lupa. Dari ayat tadi kita diingatkan pentingnya berdiam diri. Karena dengan berdiam diri itu Anda dan saya, pendengar sekalian dimanapun Anda berada, ada kekuatan dalam penderitaan. Ada penghiburan dalam kesusahan. Ada ketenangan dalam gelombang dunia yang menakutkan ini. Ada kemenangan. Kemenangan yang dari Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dunia ini kamu merasai sengsara. Itu sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan. Dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini lembah air mata. Dunia ini tempat kesukaran. Itu sebab Kristus Yesus akan datang kembali. Mengubah
dunia yang fana ini, mengubah peradaban manusia yang tidak pernah bisa sempurna ini menjadi suatu keadaan bagaikan taman Firdaus, di mana manusia bisa hidup 1000 tahun penuh nikmat ilahi, penuh dengan damai sejahtera, tidak ada perang, tidak ada penyakit, tidak ada kesulitan lagi, sebab iblis ditangkap dan dosa disingkirkan dari dunia ini. Itu sebab jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita setia. Wahyu 2 ayat 10. Setialah engkau sampai mati. Mati kedagingannya, sampai mati fisiknya. Akhirnya terima kemuliaan dari Tuhan. Penutupnya, kalau kita baca Yesaya 30, ayat yang ke-19 berbunyi begini. Yesaya pasal 30 tadi, ayat yang ke-19 mengatakan begini. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat itu Ia mendengar teriakanmu. Ia akan menjawab. Dan Tuhan akan memberi roti dan air. Dan seterusnya. Di ayat 29 dikatakan begini. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian. Seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati. Seperti pada waktu orang berjalan diiringi seruling. Hendak naik ke gunung Tuhan dan gunung batu Israel. Artinya, ada kabar baiknya. Yesaya 30 ayat 15, di tengah akhir zaman, bangsa-bangsa akan mengalami celaka. Situasi sewaktu-waktu bisa berubah, tidak menentu. Tidak ada jaminan yang pasti di dunia ini. Tapi ada kabar baik. Tuhan janji memberi pengampunan kepada manusia di dunia ini. Di dalam darah Yesus yang Maha Kudus. Menyucikan dosa. Mengampuni, pasti tersedia pengampunan. Tak henti-hentinya. Karena Dia pengasih dan penyayang. Bahkan Dia sudah jadi penebus dosa. Tumpahkan darahnya di kayu salib. Untuk dosa manusia. Sehingga saudara dikatakan saudara telah ditebus. Saudara telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darahnya Kristus. Ada pengampunan, ada pemulihan. Ayo kita percaya. Di tengah situasi yang rasanya sulit untuk dipulihkan, kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita mau bertobat. Tuhan janji seperti Dia janji kepada umat di perjanjian lama. Aku akan memulihkan sehingga engkau bisa menyanyi, engkau bisa makan, engkau bisa tinggal tenang, engkau tidak akan menangis. Doa-doamu aku dengar, aku jawab. Puji nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mengasihi, yang memperdulikan dan memelihara kita. Yang penting di sini, hargailah keselamatan yang Tuhan sediakan itu. Berilah saat berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kenalilah tanda-tanda akhir zaman, di mana bangsa-bangsa digoncang dengan berbagai keadaan. Tetapi Kristus berjanji, waktu Dia naik ke surga, Dia akan datang kembali. Sebelum Dia datang kembali, Dia berkata,
Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Haleluya. Mari kita sama-sama buka hati. Angkat pengharapan kita. Angkat doa kita. Di rumah masing-masing mari kita berseru kepada Tuhan. Dia akan mengasihani kita. Dia akan memelihara kita. Dia akan melindungi, menolong kita semua. Terpujilah namanya yang agung mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bersama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Dia tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bersama katakan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali kita nyatakan penyembahan kita, pujian yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Ya Rabba, Shika Rabba, ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur, segala penyembahan. Ya Rabba, Shika. Allah yang hebat, Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Ya Rabba, Shika Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba. Allah Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, kalau pada hari ini Tuhan, kami berdoa di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, musibah yang negara kami alami saat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya, berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah virus-virus yang menyerang negara kami ini Tuhan, Engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami melihat kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Baik mereka yang belum percaya dapat melihat dalam kehidupan mereka ya Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan, Allah yang besar adanya ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa
buat pemerintahan kami, Republik Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Engkau tahu yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Banyak yang khawatir, banyak yang takut ya Tuhan menghadapi virus yang kami hadapi saat ini. Namun kami percaya, namun kami yakin kepada Engkau ya Tuhan. Segala virus-virus yang ada menyerang negeri kami ini Tuhan, kami percaya tidak sanggup untuk menjamah kehidupan kami, sidang jemaat-Mu maupun hamba-hamba-Mu yang ada di negeri kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami seluruh sidang jemaat-Mu, baik anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjangkau mereka, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di negeri kami ini Tuhan, supaya banyak diselamatkan, banyak percaya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, wakilnya, maupun DPR, MPR ya Tuhan, maupun Gubernur, Bupati, Pak Camat, Kepala Desa, kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan pakai beliau, membawa mereka untuk datang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat para dokter, medis, maupun bidan-bidan, maupun perawat-perawat yang Tuhan yang terjun untuk merawat, melawan virus yang mereka hadapi ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu untuk menghadapi virus-virus yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semua negeri kami yang tercinta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang esa dan kekal. Segala ada di dalam kekuasaan-Mu Tuhan. Sekarang jemaat yang dicintai Tuhan, turunlah berkat surgawi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh El Kudus, menyertai saudara, mengkuatkan, memelihara dengan berkat rohani jasmani, pribadi keluarga, hari ini sampai selamanya. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami naikkan doa berkat ini. Amin. Shalom jemaat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
ada di